Aku kira anak tiriku gila karena selalu dikurung suami. Tiba-tiba dia menyelipkan HP retak sambil berbisik, "Jangan bilang papa." Penasaran, aku putar rekaman itu di kamar mandi. Dan suara yang kudengar membuatku gemetar. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Suara denting sendok perak yang beradu dengan piring porselen terdengar begitu nyaring di ruang makan yang senyap itu. Seharusnya, makan malam ini menjadi perayaan 1 tahun pernikahanku dengan Bram. Namun, atmosfer di ruangan luas berlantai marmer dingin ini justru terasa seperti upacara pemakaman. Di ujung meja, Ibu Citra, ibu mertuaku, sedang mengiris daging steak dengan gerakan yang terlalu bertenaga. Pisau itu menggores piring, menciptakan suara ngilu yang membuat bulu kuduku meremang. Sementara Bram, suamiku, duduk dengan wajah datar, sibuk menggulir layar gawainya tanpa menyentuh makanan sedikit pun. "Alina," suara Ibu Citra memecah keheningan, membuatku tersentak pelan. "Sup jamurnya kurang garam. Kamu lupa resep yang ibu ajarkan minggu lalu?" Aku menelan ludah, meletakkan sendok dengan hati-hati. "Maaf, Bu. Tadi Alina sudah mencicipinya, rasanya pas." "Mungkin lidah Alina yang sedang salah." "Bukan lidahmu yang salah, tapi fokusmu," sela Bram tanpa mengalihkan pandangan dari layar ponselnya. "Belakangan ini kamu sering melamun. Urus rumah saja tidak becus, bagaimana mau mengurus bisnis?" Kalimat itu menohok, namun aku sudah terbiasa. Sejak menikah dengan Bram, duda kaya raya yang dipuja banyak orang, aku seolah kehilangan hak untuk bersuara. Semua orang bilang aku beruntung. "Cinderella masa kini," kata mereka. Seorang gadis yatim piatu yang dinikahi pengusaha properti sukses. Tapi mereka tidak tahu bahwa istana ini memiliki satu menara yang terlarang. Lantai 2. Kamar paling ujung. Prang! Suara benda pecah terdengar dari lantai atas, diikuti teriakan tertahan yang menyayat hati. "Lepas! Sakit! Jangan suntik lagi!" Jantungku berhenti berdetak sesaat. Itu suara Rian. Anak tiri laki-lakiku yang baru berusia 10 tahun. Refleks, aku berdiri dari kursi, kakiku gemetar. "Rian!" Gumamku hendak melangkah menuju tangga. "Duduk, Alina!" Bentakan Bram menggelegar, membuat langkahku terhenti seketika. Aku menoleh, menatap suamiku yang kini menatapku dengan sorot mata tajam, jauh dari kesan suami penyayang yang ia tampilkan di media sosial. "Tapi, Mas," Rian berteriak. "Dia kesakitan." "Biarkan aku melihatnya sebentar saja," pintaku memelas. Selama setahun di sini, aku hanya boleh melihat Rian dari kejauhan. Mereka bilang Rian gila. Mengidap skizofrenia parah dan sering melukai diri sendiri. Itu sebabnya dia dikurung. Itu sebabnya kamarnya dilapisi peredam suara, meski teriakan barusan lolos dari celah pintu yang mungkin lupa dikunci rapat. Ibu Citra menyeka mulutnya dengan serbet, lalu berdiri perlahan. Wajah tuanya yang penuh riasan tebal tampak angkuh. Ia berjalan mendekatiku, lalu menepuk pundakku dengan tekanan yang menyakitkan. "Kamu ini istri baru, Alina. Kamu tidak tahu sejarah kelam anak itu," bisik Ibu Citra dingin. "Dia itu berbahaya. Dulu, dia hampir membakar rumah ini saat ibu kandungnya masih hidup. Kamu mau mati konyol ditusuk anak gila? Tapi dia cuma anak 10 tahun, Bu." Suaranya tadi. Itu suara iblis yang sedang kambuh. Potong Bram, nadanya final. Ia memberi isyarat pada Pak Maman, satpam kepercayaan keluarga yang berjaga di dekat tangga. "Pak Maman, pastikan Pak Dokter memberikan dosis penenang yang lebih tinggi malam ini. Saya tidak mau tidur saya terganggu." "Baik Pak," jawab Pak Maman patuh, lalu bergegas naik ke lantai atas. Aku kembali duduk dengan lemas. Nafsu makanku hilang total. Mataku berkaca-kaca menatap langit-langit ruangan yang tinggi. Dari atas sana, suara gaduh itu perlahan mereda, digantikan oleh keheningan yang lebih menakutkan. Keheningan yang dipaksakan. Aku teringat tatapan Rian seminggu yang lalu. Saat itu pintu kamarnya terbuka sedikit ketika pelayan mengantar makanan. Mata kami bertemu. Tidak ada kilat kegilaan di sana. Yang ada hanya ketakutan yang amat sangat. Mata itu seolah berteriak minta tolong. Mata yang jernih, cerdas, dan putus asa. "Habiskan makananmu," perintah Bram, kembali sibuk mengetik pesan di aplikasi chat dengan seseorang. Senyum tipis terukir di bibirnya saat membaca balasan di layar,
Senyum yang tidak pernah ia berikan padaku lagi. Malam itu, setelah makan malam yang menyiksa usai, aku masuk ke kamar tidur kami. Bram belum menyusul, katanya masih ada urusan pekerjaan di ruang kerjanya. Aku berbaring miring, menatap jendela yang menampilkan hujan deras di luar. Tiba-tiba, aku melihat pantulan cahaya dari bawah pintu kamar. Seseorang berdiri di sana. Bayangan kaki yang kecil. Jantungku berpacu. Rian? Tidak mungkin, pintunya dikunci ganda oleh Pak Maman. Perlahan, aku turun dari ranjang dan mendekati pintu. Aku membukanya sedikit. Lorong itu kosong dan gelap. Namun di lantai, tepat di depan pintu kamarku, tergeletak sebuah benda asing. Sebuah ponsel pintar model lama yang layarnya retak parah. Ponsel itu menyala redup, menampilkan sebuah rekaman suara yang dijeda. Di sebelahnya, ada secari kertas lusuh dengan tulisan tangan cakar ayam yang gemetar. Ibu Peri, tolong dengar ini. Jangan kasih tahu Papa. Mereka mau bunuh ibu juga. Tanganku gemetar hebat saat memungut ponsel itu. Baru saja jariku hendak menekan tombol play, terdengar suara langkah kaki berat menaiki tangga. Itu langkah kaki Bram. Napas saya tertahan di tenggorokan. Suara langkah kaki Bram di anak tangga terdengar semakin berat dan dekat, seolah menghitung mundur sisa hidup saya. Dengan tangan gemetar hebat, saya menyambar ponsel retak itu dari lantai. Tidak ada waktu untuk mencari tempat persembunyian yang rumit. Saya langsung menyelipkannya ke dalam saku piyama sutra saya, tepat di balik lapisan kain yang menempel di pinggang. Pintu kamar terbuka kasar. Bram berdiri di ambang pintu, kemeja kerjanya sudah terlepas separuh, memperlihatkan kaos dalam putihnya. Matanya memindai ruangan, lalu berhenti tepat di wajah saya yang pucat. "Kamu sedang apa berdiri di situ?" Tanyanya curiga. Suaranya serak, penuh intimidasi. Saya memaksakan seulas senyum kaku, berusaha menutupi detak jantung yang menggila di dada. Tidak ada, Mas. Aku cuma mau memastikan pintu sudah terkunci. Perasaanku tidak enak setelah mendengar teriakan Rian tadi. Bram mendengus kasar, melangkah masuk dan melempar jam tangan mahalnya ke atas meja rias. "Sudah kubilang, jangan urusi anak itu. Dia sudah tenang setelah disuntik Pak Dokter. Kamu urusi saja dirimu sendiri. Wajahmu pucat begitu, jangan sampai besok sakit saat ada tamu investor datang." Ia berjalan melewati saya menuju kamar mandi. Aroma parfum mahalnya bercampur dengan bau rokok yang menyengat. Begitu pintu kamar mandi tertutup, lutut saya lemas seketika. Saya merosot duduk di tepi ranjang, meraba saku piyama saya. Benda keras dan dingin itu masih ada di sana. Bukti. Malam itu terasa sangat panjang. Saya berbaring memunggungi Bram, berpura-pura tidur. Setiap kali Bram bergerak atau mengubah posisi tidur, darah saya berdesir ngeri. Saya menunggu hingga dengkuran halusnya terdengar teratur. Pukul 2 pagi. Rumah besar ini tenggelam dalam kesunyian yang mencekam. Perlahan, saya bangun dari tempat tidur, melangkah tanpa suara menuju walk-in closet. Saya masuk ke bagian paling dalam, di balik deretan gaun-gaun pesta yang jarang saya pakai, lalu menutup pintunya rapat-rapat. Saya menyalakan senter kecil dari gantungan kunci, agar tidak perlu menyalakan lampu utama yang bisa membangunkan Bram. Dengan jari berkeringat, saya menekan tombol daya pada ponsel retak itu. Baterainya tinggal 15%. Cukup untuk satu kebenaran. Saya membuka galeri rekaman suara. Hanya ada satu file di sana. Tanggalnya tercatat 2 hari yang lalu. Saya menekan tombol putar dan menempelkan pelantang suara itu erat-erat ke telinga saya. Suara desis statis terdengar sejenak, lalu muncul suara wanita yang sangat saya kenal. "Ibu Citra. Kamu terlalu lambat, Bram. Uang penjualan tanah di Cibubur sudah habis untuk menutupi hutang judimu. Kita butuh dana segar secepatnya." Jantung saya berhenti berdetak. Itu suara ibu mertua saya, tapi nadanya berbeda total dari wanita anggun yang biasa saya kenal. Nadanya dingin, kejam, dan menuntut. Lalu terdengar suara Bram. "Sabar, Bu. Polis asuransi Alina baru akan cair penuh kalau kematiannya terjadi setelah 1 tahun pernikahan. Minggu depan genap setahun kan? Kita tidak bisa membuatnya terlihat seperti kecelakaan kalau waktunya belum pas." Saya membekap mulut saya sendiri dengan tangan, menahan jeritan yang hendak meledak. Air mata panas langsung membanjiri pipi. Suami saya, pria yang berjanji sehidup semati, ternyata sedang menghitung hari kematian saya demi uang. Rekaman itu berlanjut.
Suara Ibu Citra terdengar lagi, kali ini disertai tawa kecil yang mengerikan. Pastikan kali ini lebih rapi daripada si Sarah dulu. Polisi sempat curiga karena rem mobilnya dipotong terlalu kasar. Gunakan cara lain. Ajak dia liburan ke villa di puncak, lalu buat seolah dia terpeleset di kamar mandi atau kolam renang. Orang bodoh macam Alina tidak bisa berenang, kan? Beres, Bu. Tapi Rian bagaimana? Anak itu kemarin melihatku menyimpan berkas asuransi di brankas. Dia makin hari makin tajam matanya, meski sudah kita cekoki obat. Tambah dosisnya, jawab Ibu Citra enteng, seolah sedang bicara tentang menambahi gula dalam teh. Buat dia teler total sampai hari eksekusi Alina selesai. Kalau perlu, kita masukkan dia ke rumah sakit jiwa permanen setelah Alina pergi. Biar tidak ada saksi mata lagi di rumah ini. Klik. Rekaman berakhir. Dunia saya runtuh. Gelap, berputar, dan menghancurkan. Selama ini saya hidup dalam sangkar emas bersama dua monster berwajah manusia. Sarah, istri pertama Bram, bukan meninggal karena serangan jantung seperti yang mereka ceritakan. Dia dibunuh. Dan Rian tahu semuanya. Anak itu tidak gila. Dia hanya ketakutan setengah mati dan dipaksa diam dengan obat-obatan. Saya menatap ponsel retak di tangan saya. Rian mempertaruhkan nyawanya untuk menyelundupkan benda ini pada saya. Dia mempercayai saya. Tiba-tiba, pintu walk-in closet terbuka lebar. Cahaya lampu kamar yang terang benderang menusuk mata saya. Saya terlonjak kaget, menyembunyikan ponsel itu di balik punggung secara refleks. Bram berdiri di sana. Wajahnya tidak lagi mengantuk. Tatapannya dingin, tanpa emosi, menusuk tepat ke manik mata saya. Di tangannya, ia memegang segelas air, namun cengkeramannya begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Alina, panggilnya datar. Kenapa kamu bersembunyi di sini gelap-gelapan? Dan matanya turun perlahan, menatap tangan saya yang gemetar di belakang punggung. Ia melangkah maju satu langkah. Apa yang kamu sembunyikan di belakangmu itu? Darah saya seolah membeku seketika. Pertanyaan Bram menggantung di udara, berat dan mencekik. Jarak di antara kami hanya tinggal 2 langkah. Jika dia maju sedikit lagi dan melihat ke belakang punggung saya, tamatlah riwayat saya. Ponsel retak itu adalah vonis mati bagi mereka, tapi juga tiket menuju liang lahat bagi saya jika ketahuan sekarang. Jawab, Alina. Kenapa diam? Desak Bram lagi. Kali ini nadanya lebih rendah, namun getaran ancamannya terasa lebih pekat. Ia meletakkan gelas air yang dibawanya ke atas meja rias dengan bunyi tak yang keras. Otak saya berputar cepat mencari jalan keluar. Saya tidak bisa melawan tenaga Bram. Saya harus menggunakan satu-satunya senjata yang sering diremehkan oleh pria narsis seperti dia, kelemahan wanita. Dengan gerakan cepat yang disengaja, saya menjatuhkan tubuh ke samping, membiarkan ponsel itu terlepas dari genggaman tangan saya dan mendarat, untungnya tanpa suara, di atas tumpukan sweater tebal yang teronggok di lantai walk-in closet. Detik berikutnya, saya memegangi dada saya sambil terengah-engah, mendramatisir kepanikan yang sebenarnya memang nyata. Dadaku sesak, Mas. Cicit saya dengan suara terputus-putus. Air mata yang tadi keluar karena sedih mendengar rekaman, kini saya gunakan sebagai senjata. Aku mimpi buruk tentang Sarah. Dia mencekikku. Aku lari ke sini karena takut. Langkah Bram terhenti. Ekspresi curiganya tidak serta-merta hilang, namun sedikit bergeser menjadi tatapan merendahkan yang sangat saya benci. Ia memindai wajah saya yang basah oleh keringat dingin dan air mata, seolah sedang menilai kualitas akting seorang pesakitan. Mimpi buruk? Bram mendengus, sudut bibirnya terangkat sinis. Ia tidak langsung menolong saya. Ia justru bersedekap, menatap saya yang terduduk lemas di lantai. Kamu ini makin hari makin aneh, Alina. Dikit-dikit kaget, dikit-dikit menangis. Kamu sadar tidak kalau tingkahmu mulai mirip Rian? Kalimat itu bagaikan tamparan. Dia mulai memainkan perannya. Gaslighting. Memanipulasi kewarasan saya. Aku cuma lelah, Mas. Persiapan acara ulang tahun pernikahan kita. Bukan lelah, kamu itu histeris, potong Bram tajam. Ia berjongkok di hadapan saya, mencengkeram dagu saya dengan jari-jarinya yang kasar, memaksa saya menatap matanya. Ibu benar. Mungkin mentalmu memang tidak sekuat itu untuk menjadi istri seorang Bramantio. Dulu Sarah juga begini sebelum dia pergi. Suka berhalusinasi. Suka menuduh yang tidak-tidak. Jantung saya mencelos.
Dia membahas Sarah dengan begitu enteng, padahal dialah pembunuhnya. Saya menahan diri sekuat tenaga untuk tidak meludahi wajahnya. Saya harus terlihat patuh. Saya harus terlihat rapuh. Maafkan aku, Mas, bisik saya menunduk dalam. Tolong jangan marah. Aku cuma butuh minum. Bram melepaskan cengkeramannya kasar. Bangun. Jangan bikin malu tidur di lantai lemari begini. Kalau pelayan lihat, dikira aku menyiksamu. Saya berusaha berdiri dengan kaki gemetar. Pikiran saya tertuju pada tumpukan sweater di sudut ruangan. Ponsel itu aman di sana, tersembunyi di balik lipatan wall abu-abu. Tapi saya tidak bisa mengambilnya sekarang. Saya harus meninggalkannya di sana. Bram menuntun saya kembali ke kamar tidur, seolah-olah dia suami yang siaga. Namun genggaman tangannya di lengan atas saya terlalu kencang, meninggalkan rasa nyeri. Ia mendudukkan saya di tepi ranjang. Tunggu di sini, perintahnya. Bram berjalan menuju laci nakas di samping tempat tidur. Ia mengambil sebuah botol kecil tanpa label, mengeluarkan 2 butir kapsul berwarna biru muda. Itu obat yang sama yang sering kulihat dipaksa masuk ke mulut Rian oleh Ibu Citra. Minum ini. Bram menyodorkan kapsul itu dan segelas air yang tadi ia bawa. Mata saya membelalak. Itu apa, Mas? Vitamin syaraf dan penenang ringan, jawabnya datar, namun matanya menyorot tajam, menuntut kepatuhan mutlak. Supaya kamu tidak keluyuran tengah malam dan berhalusinasi dicekik hantu lagi. Minum. Sekarang. Tapi aku tidak biasa minum obat tidur. Alina. Bentaknya. Suaranya menggelegar di kamar yang sunyi itu. Aku suami kamu. Aku tahu apa yang terbaik buat kamu. Kamu mau berakhir gila seperti anak sialan di atas itu? Hah? Ketakutan menjalar ke seluruh saraf saya. Jika saya menolak, dia akan curiga dan mungkin memanggil Ibu Citra atau Pak Maman. Saya tidak punya pilihan. Dengan tangan gemetar, saya mengambil kapsul itu, memasukkannya ke mulut dan meneguk air banyak-banyak. Namun, saya tidak menelannya. Saya menyembunyikan 2 kapsul itu di bawah lidah, teknik yang pernah saya lihat di film. Saya berharap rasanya tidak pahit sampai membuat saya muntah. Anak pintar, ujar Bram sambil mengusap kepala saya, gestur yang membuat perut saya mual. Sekarang tidur. Besok kita harus terlihat bahagia di depan kolega. Bram mematikan lampu utama, menyisakan lampu tidur yang remang. Ia naik ke ranjang dan memeluk pinggang saya dari belakang. Pelukan itu terasa seperti lilitan ular piton. Saya berbaring kaku, menahan napas, berdoa agar dia segera terlelap. 15 menit berlalu. 30 menit. Napas Bram mulai terdengar berat dan teratur. Saya menunggu 10 menit lagi untuk memastikan. Perlahan, saya bangkit duduk, mengeluarkan kapsul yang mulai lumer dan terasa pahit itu dari mulut, lalu menyembunyikannya ke dalam sarung bantal. Saya harus mengambil ponsel di lemari pakaian. Saya harus menyalin file itu ke tempat yang aman sebelum pagi datang. Dengan langkah mengendap-endap tanpa suara, saya berjalan kembali menuju pintu walk-in closet. Tangan saya terulur memegang gagang pintu. Terkunci. Darah saya surut seketika. Pintu lemari itu terkunci dari luar. Tidak ada lubang kunci di sisi kamar tidur, kuncinya model slot otomatis yang hanya bisa dibuka dengan kunci master atau sidik jari. Dan kengerian sesungguhnya baru saja dimulai saat gawai saya di atas nakas bergetar. Sebuah notifikasi pesan chat masuk. Saya melirik layarnya yang menyala dalam gelap. Dari Ibu Citra. Bram bilang Alina mulai bertingkah aneh malam ini. Besok pagi ibu akan datang bawa perawat khusus, untuk memantau dia 24 jam. Pastikan dia tidak keluar kamar. Saya terperangkap. Ponsel bukti ada di dalam lemari yang terkunci, sementara besok pagi penjara sesungguhnya akan dibangun di sekeliling saya. Pagi datang dengan cahaya matahari yang menyilaukan, namun tidak mampu mengusir hawa dingin yang mencengkeram tulang sumsum saya. Bram sudah rapi dengan setelan jas mahalnya, mengecup kening saya sekilas seolah tidak ada drama mencekam yang terjadi semalam. Jangan lupa minum vitaminnya, bisiknya di telinga saya sebelum berangkat. Itu bukan pesan kasih sayang, itu peringatan. Begitu mobil Bram menderu pergi, penjara saya resmi dibuka. Ibu Citra datang bukan membawa bubur ayam kesukaan saya, melainkan membawa seorang wanita bertubuh gempal dengan seragam putih yang kekecilan. Wajah wanita itu keras, tanpa senyum, dengan lengan yang lebih mirip tukang pukul daripada tenaga medis.
Perkenalkan, ini Suster Nani, kata Ibu Citra sambil meletakkan tas Hermesnya di meja ruang tengah. Dia yang akan mengurusmu, Alina. Mulai hari ini, gawai kamu Ibu Sita. Bram bilang kamu kecanduan media sosial sampai stres. Kita perlu detox digital. Tanpa menunggu persetujuan, Suster Nani langsung menyambar ponsel saya dari atas meja. Saya ingin berteriak, ingin melawan, tapi akal sehat menahan saya. Ponsel itu toh sudah disadap. Senjata asli saya masih terkunci di dalam lemari pakaian di kamar atas. Yang sialnya, kuncinya kini menggantung di pinggang Suster Nani. Baik, Bu. Terima kasih sudah perhatian sama Alina, jawab saya lirih, memasang topeng istri penurut yang bodoh. Siang harinya, kesempatan itu muncul. Ibu Citra sedang sibuk memarahi tukang kebun di halaman belakang karena salah memotong bunga anggrek impornya. Suaranya melengking sampai ke dalam rumah. Sementara itu, Suster Nani pergi ke dapur untuk meracik jamu penenang yang diperintahkan ibu. Saya tahu waktu saya tidak banyak. Mungkin hanya 3 menit. Saya melepaskan sandal rumah agar langkah kaki tidak bersuara, lalu berlari menaiki tangga pualam dengan jantung yang serasa mau meledak. Tujuan saya bukan kamar tidur utama, melainkan kamar di ujung lorong yang suram itu. Kamar Rian. Pintunya tertutup rapat. Saya mencoba memutar gagangnya. Terkunci. Saya menggigit bibir, nyaris putus asa. Namun, mata saya menangkap sesuatu di sela-sela pot bunga besar di dekat pintu. Sebuah kunci cadangan yang diselipkan di balik daun palsu. Dulu saya pernah melihat Pak Maman menyimpannya di sana saat dia malas membawa kunci ke pos satpam. Dengan tangan gemetar, saya meraih kunci itu dan memutarnya di lubang kunci. Klik. Pintu terbuka. Bau apek yang menyengat langsung menampar wajah saya. Campuran aroma obat-obatan, ompol, dan keputusasaan. Pemandangan di dalam sana membuat lutut saya goyah. Kamar itu tidak layak disebut kamar anak. Jendelanya dipalang besi tebal. Tidak ada mainan, tidak ada buku cerita. Hanya sebuah kasur busa tipis di lantai. Dan di sanalah Rian berada. Anak laki-laki berusia 10 tahun itu duduk memeluk lutut di sudut ruangan. Tubuhnya kurus kering, matanya cekung dengan lingkaran hitam yang pekat. Ia menatap saya dengan ketakutan luar biasa, tubuhnya gemetar hebat seolah bersiap dipukul. Jangan suntik. Cicitnya serak. Air mata saya tumpah. Hati saya hancur berkeping-keping. Selama ini saya menikmati kemewahan di lantai bawah. Sementara anak ini tersiksa di neraka yang diciptakan ayah kandungnya sendiri. Saya berlutut di hadapannya, merentangkan tangan. Rian, ini Tante Alina. Tante bukan mau menyuntik kamu. Tante sudah dengar rekamannya. Tante tahu papa jahat. Mendengar kata rekaman, mata Rian membola. Kewaspadaannya sedikit luntur. Perlahan, saya memeluk tubuh ringkih itu. Tulang rusuknya terasa menonjol di balik kaos lusuh yang ia pakai. Ia menangis tanpa suara di pelukan saya, sebuah tangisan bisu yang menyayat hati. Saya melepaskan pelukan, menatap matanya lekat-lekat. Kita tidak bisa bicara, Rian. Ada penyadap suara di lampu, bisik saya sepelan mungkin, menunjuk lampu gantung di langit-langit. Saya mengambil buku gambar dan krayon yang tergeletak di lantai, satu-satunya hiburan yang diizinkan untuk orang gila. Saya menulis cepat, di mana obatnya? Rian mengambil krayon merah, tangannya masih gemetar, lalu merangkak menuju kasur busanya. Ia merobek sedikit jahitan di ujung kasur dan mengeluarkan segenggam pil berwarna-warni. Dia tidak meminumnya. Selama ini dia pura-pura menelan, lalu memuntahkannya dan menyembunyikannya di sana. Anak ini jenius. Dia bertahan hidup sendirian di tengah kepungan monster. Saya menulis lagi, kita akan lawan mereka. Tante janji. Rian menatap saya. Secercah harapan muncul di matanya yang redup. Dia mengangguk mantap. Untuk pertama kalinya, saya tidak merasa sendiri. Kami adalah sekutu. Namun, momen itu hancur seketika. Suara langkah kaki berat terdengar menaiki tangga dengan terburu-buru. Bukan langkah Suster Nani. Ini langkah kaki pria bersepatu bot. Pak Maman. Saya panik. Saya tidak mungkin sempat keluar dan mengunci pintu kembali tanpa ketahuan. Posisi saya terjepit. Bu Alina? Suara berat Pak Maman terdengar dari ujung lorong. Ibu ada di atas? Suster Nani mencari ibu. Langkah kaki itu semakin dekat menuju pintu kamar Rian. Saya menahan napas, mendekap Rian erat-erat. Saya melirik ke sekeliling ruangan mencari tempat sembunyi.
Tidak ada lemari. Tidak ada kolong tempat tidur, karena kasurnya di lantai. Gagang pintu mulai bergerak turun. Pintu kamar Rian terhentak terbuka sepenuhnya. Sosok Pak Maman yang tegap dan berwajah garang memenuhi ambang pintu, menghalangi cahaya lorong. Bayangannya jatuh menimpa kami berdua yang membeku di lantai. "Nyonya Alina," geram Pak Maman, suaranya berat dan penuh peringatan. "Sedang apa Nyonya di sini?" Ibu Citra sudah melarang keras. Saya berusaha berdiri, menutupi tubuh Rian yang gemetar di belakang punggung saya. Saya mendengar suara gaduh. Saya cuma memastikan Rian baik-baik saja. "Minggir, Pak Maman. Saya majikan di sini." Pak Maman tidak bergeming. Sebaliknya, ia melangkah masuk, mencengkeram lengan atas saya dengan kasar, jauh dari sopan santun seorang pekerja terhadap majikan. "Maaf, Nya. Ini perintah Pak Bram. Nyonya harus kembali ke kamar sekarang. Kondisi mental Nyonya sedang tidak stabil." "Lepas? Sakit?" teriak saya saat ia menyeret saya keluar paksa. Saya sempat menoleh ke belakang. Rian menatap saya dengan mata yang kembali meredup, seolah cahaya harapan yang baru saja kami nyalakan ditiup padam oleh badai. Tangan kecilnya terulur sedikit, lalu jatuh lemas ke sisi tubuhnya. Pintu kamar itu kembali dihempas tertutup, dan suara kunci diputar dari luar terdengar bagaikan vonis penjara seumur hidup. Drama itu berlanjut di lantai bawah. Ibu Citra sudah berdiri di ujung tangga dengan tangan bersedekap. Wajahnya merah padam menahan amarah. "Dasar tidak tahu diuntung." Hardik Ibu Citra begitu Pak Maman melepaskan cengkeramannya. "Sudah diberi hidup enak, malah cari penyakit main ke sarang orang gila. Kamu mau ketularan sakit jiwa. Dia cucu ibu. Dia manusia." Balas saya sengit, tak lagi peduli pada sopan santun. Plak! Tamparan keras mendarat di pipi kiri saya. Panas dan perih menjalar seketika. Suster Nani yang berdiri di belakang Ibu Citra hanya menyeringai tipis, seolah menikmati tontonan ini. "Bawa dia ke kamar tamu bawah," perintah Ibu Citra dingin pada Suster Nani. "Kamar atas terlalu luas dan banyak tempat sembunyi. Di sini lebih gampang diawasi. Sita semua akses keluar. Kunci jendela. Dan mulai sekarang dia makan bubur saring saja. Katanya perutnya sakit kan?" Mulai saat itu, neraka dunia saya yang sesungguhnya dimulai. Saya dikurung di kamar tamu yang sempit di lantai 1, tepat di sebelah dapur kotor. Jendelanya menghadap tembok pagar belakang yang tinggi, dilapisi teralis besi yang mustahil ditembus. Tidak ada televisi, tidak ada buku, dan tentu saja tidak ada gawai. Hari-hari berlalu tanpa kejelasan waktu. Saya hanya bisa membedakan siang dan malam dari celah ventilasi udara. Isolasi ini dirancang untuk mematahkan semangat saya. Suster Nani berjaga di depan pintu seperti anjing penjaga, hanya masuk untuk mengantar makanan atau memastikan saya ke kamar mandi dengan pintu terbuka. Rasa sepi ini membunuh perlahan. Saya mulai berbicara sendiri, kadang menangis tanpa sebab, persis seperti orang depresi. Bedanya, saya sadar sepenuhnya. Saya harus tetap waras demi Rian. Demi bukti yang masih tertinggal di lemari pakaian kamar atas. Namun, siksaan fisik mulai terasa. Makanan yang mereka berikan sungguh tidak manusiawi. Bubur encer yang rasanya aneh, sedikit pahit dan berbau obat. Setiap kali saya memakannya, kepala saya terasa berat dan tubuh saya lemas bukan main, seolah tulang-tulang saya dilucuti satu persatu. Saya tahu mereka mencampurkan sesuatu. Maka, setiap kali Suster Nani lengah atau keluar sebentar mengambil air, saya memuntahkan bubur itu ke dalam pot tanaman hias besar di sudut kamar, atau membungkusnya dengan tisu toilet untuk dibuang nanti. Rasa lapar menjadi teman tidur saya. Perut saya melilit perih, tapi saya lebih memilih mati kelaparan daripada mati keracunan pelan-pelan seperti Sarah. Puncaknya terjadi pada hari keempat pengurungan saya. Malam itu, hujan turun deras, menyamarkan suara-suara di dalam rumah. Pintu kamar saya sedikit renggang karena Suster Nani lupa menguncinya dengan benar setelah mengantar nampan makan malam. Saya tidak berani keluar, tapi saya mengintip dari celah pintu yang terbuka seujung kuku. Pemandangan di dapur kotor membuat darah saya mendidih sekaligus membeku. Di sana, Mbak Surti, pembantu rumah tangga yang sebenarnya baik hati tapi penakut, sedang menyiapkan nampan berisi sup ayam hangat yang aromanya begitu menggoda. Uapnya mengepul, menjanjikan kenikmatan bagi perut saya yang kosong. "Ini buat Nyonya Alina, Bu?" "Kasihan, Nyonya kelihatan kurus sekali," tanya Mbak Surti polos. Ibu Citra, yang berdiri di samping meja dapur,
menepis tangan Mbak Surti kasar. Jangan sok tahu kamu. Sup ini terlalu bergizi. Pencernaannya sedang rusak. Ibu Citra mengambil mangkuk sup itu, lalu tanpa ragu menumpahkannya ke tempat cuci piring. Kuah kaldu emas itu terbuang sia-sia masuk ke saluran pembuangan. Sebagai gantinya, Ibu Citra mengambil mangkuk lain, menuangkan bubur instan dingin, lalu mengeluarkan sebuah bungkusan kertas kecil dari saku dasternya. Ia menaburkan bubuk putih dari bungkusan itu ke atas bubur, lalu mengaduknya rata. Wajahnya datar, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Kasihkan ini, perintah Ibu Citra pada Suster Nani yang baru muncul. Pastikan dia habiskan. Dosis malam ini harus masuk semua. Besok Bram mau bawa notaris untuk tanda tangan pengalihan aset. Alina harus dalam kondisi menurut dan teler. Saya membekap mulut saya sendiri agar tidak menjerit. Pengalihan aset. Jadi itu langkah selanjutnya. Mereka tidak hanya ingin membunuh saya, mereka ingin merampas warisan orang tua saya yang saya masukkan ke dalam tabungan bersama terlebih dahulu. Suster Nani mengangguk patuh, membawa nampan berisi bubur beracun itu dan berjalan menuju kamar saya. Saya buru-buru kembali ke ranjang, menarik selimut sebatas dada dan memejamkan mata, berpura-pura tidur. Jantung saya berdegup kencang menabrak rusuk. Pintu kamar didorong terbuka. Bau bubur yang menyengat itu memenuhi ruangan. Bangun Nyonya, suara Suster Nani terdengar dibuat-buat ramah. Waktunya makan malam. Ibu sayang sekali sama Nyonya, sampai dibuatkan bubur spesial. Saya membuka mata perlahan, menatap mangkuk di tangannya. Itu bukan makanan. Itu senjata pembunuh. Dan malam ini, saya tidak punya celah untuk membuangnya karena Suster Nani menarik kursi dan duduk tepat di samping ranjang saya. Saya suapi ya, katanya sambil menyendok bubur penuh-penuh. Ayo, buka mulutnya. Sendok logam yang dingin itu menyentuh bibir saya, memaksa terbuka. Aroma bubur yang tercemar obat kimia menusuk hidung, memicu rasa mual yang hebat bahkan sebelum makanan itu menyentuh lidah. Saya menatap mata Suster Nani. Ada kilatan sadis di sana, sejenis kepuasan melihat seseorang yang lebih berkuasa kini tak berdaya. Buka mulutnya, Nyonya cantik, bujuknya dengan nada mengejek. Saya tidak punya pilihan. Jika saya melawan, dia akan memanggil Pak Maman untuk memegangi saya, dan itu berarti tamat riwayat saya. Otak saya bekerja cepat di tengah kepanikan. Saya harus bermain peran. Saya membuka mulut sedikit. Suster Nani menyodorkan sendok itu masuk. Bubur yang hambar dan pahit memenuhi rongga mulut. Saya menahan napas, berusaha tidak menelannya bulat-bulat. Pintar, pujinya. Saat Suster Nani berbalik badan hendak meletakkan mangkuk di meja nakas untuk mengambil gelas air, saya bergerak secepat kilat. Saya memuntahkan gumpalan bubur itu ke dalam lengan piyama panjang saya yang longgar, lalu menyeka sisa di bibir dengan punggung tangan. Ketika dia berbalik membawa gelas air, saya sudah memasang ekspresi seolah baru saja menelan sesuatu yang menjijikkan. Pahit. Rintih saya, meraih gelas air dengan tangan gemetar. Namanya juga obat, Nyonya. Habiskan airnya biar larut, katanya sambil mengawasi lekat-lekat. Saya meminum air itu sampai tandas. Syukurlah, airnya tampaknya bersih. Namun, masih ada sedikit sisa bubur yang tertelan tanpa sengaja. Efeknya tidak instan, tapi saya tahu dalam hitungan menit saya akan mulai mengantuk. Saya harus memanfaatkan waktu yang tersisa. 10 menit berlalu. Saya mulai memejamkan mata, mengatur napas menjadi berat dan teratur, berpura-pura jatuh ke dalam tidur lelap akibat obat bius. Nyonya, panggil Suster Nani, menepuk pipi saya cukup keras. Saya tidak bergeming. Saya melenturkan seluruh otot tubuh, membiarkan kepala saya terkulai miring. Sudah teler dia, gumam Suster Nani. Detik berikutnya, pintu kamar terbuka. Aroma parfum maskulin yang familiar dan bau rokok menyeruak masuk. Bram, sudah beres? Tanya Bram. Suaranya terdengar berbeda. Tidak ada lagi nada dingin atau formal yang biasa ia gunakan di depan saya atau ibunya. Suaranya terdengar santai, bahkan mesra. Beres, Mas. Dosisnya aku tambah sedikit biar dia tidak bangun sampai besok siang pas notaris datang, jawab Suster Nani. Tunggu. Mas? Suster Nani memanggil majikannya dengan sebutan Mas? Bukan Pak? Saya merasakan kasur di sebelah saya bergerak. Seseorang duduk di sana. Tangan kasar Bram mengelus rambut saya, lalu turun menepuk pipi saya pelan. Kasihan sebenarnya.
Dia cantik, penurut, tapi sayang, dia miskin, kekeh Bram. Kalau saja orang tuanya masih kaya raya, mungkin aku akan pertahankan dia sedikit lebih lama. Halah, jangan mulai drama deh, Mas. Ingat perjanjian kita. Suara Suster Nani terdengar manja, disertai suara kecupan basah. Darah saya mendidih, namun tubuh saya membeku kaku. Mereka berciuman. Di kamar ini. Tepat di samping tubuh saya yang mereka kira sedang sekarat. Suster Nani bukan sekadar perawat sadis. Dia adalah selingkuhan Bram. Monster itu membawa masuk selingkuhannya ke dalam rumah, menyamarkannya sebagai perawat untuk meracuni istrinya sendiri. Iya, Nani sayang. Sabar, bujuk Bram. Besok setelah Alina tanda tangan pelimpahan aset rumah warisannya di Kemang dan mencairkan deposito atas namanya, kita akan langsung urus perceraian atau pemakamannya. Tergantung situasi. Terus, janjimu soal apartemen buat aku gimana? Rengek Nani. Tenang saja. Uang dari Alina lebih dari cukup buat melunasi hutang judi ibu dan beli apartemen buat kamu. Lagi pula. Bram memberi jeda, suaranya merendah serius. Kita butuh tempat yang layak buat anak kita nanti. Jantung saya serasa berhenti berdetak. Anak kita? Nani hamil. Wanita ular ini sedang mengandung anak Bram. Makanya, kamu jaga kesehatan. Jangan capek-capek ngurusin si Gilarian di atas, tambah Bram. Ih, males banget sebenarnya. Mas, ngomong-ngomong soal Rian, kapan anak itu mau dibereskan juga? Aku ngeri kalau dia ngamuk pas anak kita lahir nanti. Jawaban Bram selanjutnya adalah hantaman palu godam yang menghancurkan sisa-sisa keraguan di hati saya. Secepatnya. Toh, Rian bukan darah dagingku. Sarah dulu hamil duluan sama pacarnya yang brengsek sebelum nikah sama aku. Aku cuma butuh status ayah sambung biar bisa klaim asuransi Sarah. Sekarang asuransinya sudah habis, Rian cuma beban. Mungkin lusa, kita bisa atur dia kabur dari rumah dan ditemukan kecelakaan di jalan raya. Air mata panas merembes dari sudut mata saya yang terpejam, membasahi bantal. Saya menahannya sekuat tenaga agar tidak terisak. Fakta mengerikan itu terpampang jelas sekarang. Rian bukan anak kandung Bram. Anak malang itu hanyalah alat pencetak uang, sama seperti saya. Kami berdua adalah dompet berjalan bagi keluarga parasit ini. Dan setelah isinya dikuras, kami akan dibuang atau dimusnahkan. Ya sudah, yuk keluar. Bau obat di sini bikin mual, ajak Nani. Ayo. Kunci pintunya. Jangan sampai tikus kecil ini lari. Suara langkah kaki menjauh. Pintu ditutup. Suara kunci diputar 2 kali. Keheningan kembali menyelimuti kamar sempit itu. Tapi kali ini, keheningan itu tidak lagi membuat saya takut. Di tengah rasa kantuk yang mulai menyerang akibat sisa obat yang tertelan, sebuah api kemarahan menyala di dada saya. Api yang membakar habis rasa takut, rasa sedih, dan rasa cinta yang bodoh itu. Mereka pikir saya sudah kalah. Mereka pikir saya sedang tidur nyenyak menjemput ajal. Saya membuka mata. Pandangan saya sedikit buram, tapi tekad saya sejelas kristal. Saya meraba lengan piyama saya yang basah dan lengket karena bubur muntahan. Menjijikkan. Tapi rasa jijik ini yang membuat saya tetap sadar. Besok pagi notaris akan datang. Itu adalah tenggat waktunya. Tapi itu juga satu-satunya kesempatan saya keluar dari kamar ini. Saya tidak akan menandatangani surat kematian saya. Saya akan menandatangani surat kematian mereka. Saya menyeret tubuh saya turun dari ranjang. Rasa kantuk semakin berat, kelopak mata saya terasa seperti digantungi batu. Tapi saya harus melakukan satu hal sebelum kesadaran saya hilang. Saya merangkak ke arah ventilasi udara di bawah dinding yang terhubung ke taman belakang. Ada celah kecil di sana, tertutup kawat nyamuk yang sudah berkarat. Saya meraba saku celana saya. Sebuah peniti, yang saya ambil diam-diam dari taplak meja saat Suster Nani lengah siang tadi, masih ada di sana. Saya mulai mencongkel kawat berkarat itu. Jari saya berdarah tertusuk besi, tapi saya tidak peduli. Saya butuh jalan keluar. Bukan untuk saya, tapi untuk bukti. Karena saya baru ingat, ponsel retak itu terhubung otomatis ke cloud penyimpanan jika mendapatkan sinyal Wi-Fi. Dan Wi-Fi rumah ini paling kuat sinyalnya di area taman belakang. Jika saya bisa mendekatkan ponsel itu ke ventilasi ini, meski saya tidak bisa keluar, mungkin, hanya mungkin, rekaman itu bisa terunggah. Tapi tunggu, ponsel itu masih di lantai atas, di tumpukan sweater.
Saya di lantai bawah. Saya tertawa miris dalam hati. Rencana saya buntu. Saya terjebak. Obat bius itu akhirnya menang. Kesadaran saya mulai gelap. Hal terakhir yang saya ingat adalah janji saya pada Rian. Kita akan lawan mereka. Dan saat mata saya terpejam, satu ide gila muncul di benak saya yang mulai kacau. Jika saya tidak bisa mengambil buktinya, saya harus membuat bukti baru. Besok, di depan notaris. Sinar matahari pagi menerobos masuk melalui celah ventilasi, menciptakan garis-garis debu yang menari di udara. Kepala saya masih berdenyut nyeri sisa pengaruh obat semalam, dan perut saya terasa melilit hebat karena belum diisi makanan layak. Namun, anehnya, pikiran saya justru terasa jernih. Sangat jernih. Air mata saya sudah kering. Stok ketakutan saya sudah habis terkuras semalam saat mendengar rencana pembunuhan saya sendiri. Saya duduk di tepi ranjang, menatap pantulan diri saya di cermin lemari tua yang kusam. Wanita di cermin itu tampak berantakan. Mata bengkak, rambut kusut, wajah pucat pasi. Tapi sorot matanya berbeda. Itu bukan lagi mata seekor rusa yang siap diterkam singa. Itu mata seorang pemburu yang sedang menyamar menjadi bangkai. Saya teringat kata-kata Bram, dia cantik, penurut, tapi sayang, dia bodoh. Kesombongan itu akan menjadi kuburannya. Bram berpikir dia pemain catur yang hebat, padahal dia hanya preman berdasi yang ceroboh. Dia lupa satu hal. Seorang ibu, bahkan ibu sambung, bisa berubah menjadi makhluk paling mematikan jika anaknya disentuh. Pintu kamar terbuka. Suster Nani masuk membawa setelan pakaian resmi saya. Wajahnya ditekuk masam, jelas kesal karena harus melayani saya bukannya bermanja-manja dengan Bram. Bangun. Mandi sana, perintahnya kasar, melempar pakaian itu ke kasur. Pak Notaris sebentar lagi datang. Mas Bram mau nyonya kelihatan segar dan bahagia. Jangan pasang muka mayat begitu. Saya tidak marah. Saya justru tersenyum tipis. Sangat tipis. Terima kasih Sus, jawab saya lembut, membuat Nani mengernyit heran. Bisa tolong ambilkan segelas air hangat? Tenggorokan saya kering sekali. Saya mau terlihat prima di depan tamu, supaya urusannya cepat selesai dan kalian bisa istirahat. Nani mendengus, tapi rasa curiganya tertutup oleh arogansinya. Nah, gitu dong. Sadar diri. Tunggu sini. Begitu Nani keluar, saya bergerak cepat ke kamar mandi. Saya membasuh wajah dengan air dingin berkali-kali, menampar pipi saya sendiri agar rona merah muncul alami. Saya tidak boleh terlihat seperti orang sakit yang bisa membatalkan keabsahan tanda tangan. Saya harus terlihat sehat, sadar, dan rela. Saya menyisir rambut, mengenakan gaun terusan selutut berwarna biru laut, warna kesukaan Bram. Saat mengenakan gaun itu, saya meraba bagian pinggangnya. Ada saku tersembunyi. Kosong. Tapi saku ini akan berguna nanti. 1 jam kemudian, saya digiring keluar menuju ruang tamu utama. Rumah itu tampak megah dan intimidatif seperti biasa. Di sofa kulit coklat, duduk seorang pria paruh baya berkacamata tebal dengan setumpuk berkas di meja. Itu Pak Haris, notaris langganan keluarga Bram. Di sampingnya, Bram duduk dengan kaki disilangkan, tampak gagah dan berwibawa. Di belakang Bram, Ibu Citra berdiri seperti patung penjaga neraka, mengawasi setiap gerak-gerik. Ah, Alina sayang. Sini duduk, sambut Bram dengan senyum palsu yang menjijikkan. Ia bangkit, memegang tangan saya, dan menuntun saya duduk di sebelahnya. Cengkeramannya di pergelangan tangan saya sedikit terlalu kencang, sebuah ancaman tersembunyi. Selamat pagi Bu Alina, sapa Pak Haris sopan. Pagi Pak, jawab saya, suara saya terdengar tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang akan kehilangan segalanya. Saya melirik ke atas meja. Ada pulpen emas, berkas-berkas bermeterai, dan sebuah gawai pintar milik Pak Haris. Gawai itu tergeletak begitu saja di samping tumpukan kertas. Layarnya menyala sebentar saat ada notifikasi masuk, menampilkan logo Wi-Fi yang terhubung penuh. Itu dia. Jembatan saya ke dunia luar. Jadi, sesuai pembicaraan kita, Pak Haris memulai, Ibu Alina setuju untuk memindahkan hak kepemilikan aset properti di Kemang dan mencairkan deposito senilai 5 miliar rupiah ke rekening bersama atas nama Pak Bramantio, dengan alasan kesehatan Ibu yang menurun sehingga pengelolaan aset dialihkan ke suami. Saya menatap mata Pak Haris, lalu beralih menatap Bram yang menatap saya dengan sorot mata tajam seolah berkata, tanda tangan atau mati sekarang. Saya mengambil pulpen emas itu. Tangan saya tidak gemetar.
Saya setuju, Pak, kata saya. Bram menghela napas lega, bahunya turun sedikit. Ibu Citra di belakang tersenyum licik. Mereka pikir mereka sudah menang. Tapi, sela saya menahan ujung pulpen tepat di atas garis tanda tangan. Ruangan itu hening seketika. Tapi apa sayang? Tanya Bram, nadanya mulai meninggi, menahan geram. Saya ingin Rian ada di sini, ucap saya tegas. Wajah Bram berubah merah padam. Rian? Untuk apa? Dia anak kecil, lagi sakit pula. Jangan mengada-ada, Alina. Saya meletakkan pulpen itu kembali ke meja. Saya bersandar santai di sofa, menatap Bram lurus-lurus. Sebuah keberanian baru mengalir di darah saya. Aset di Kemang itu warisan ayah saya. Dalam wasiat ayah, disebutkan bahwa jika saya tidak punya keturunan kandung, maka aset itu harus dihibahkan sebagian kepada anak yatim piatu atau anak asuh yang sah. Rian adalah anak sambung saya yang sah secara hukum, bukan? Saya berbohong. Wasiat itu tidak serumit itu, tapi Bram yang buta hukum dan serakah tidak akan hafal detailnya. Saya menoleh ke Pak Haris. Benar kan, Pak Haris? Kalau saya tanda tangan ini tanpa kehadiran Rian sebagai saksi perwakilan keluarga, nanti bisa digugat oleh paman-paman saya yang pengacara itu. Tentu Pak Bram tidak mau asetnya disengketakan di kemudian hari, kan? Pak Haris tampak bingung, membolak-balik berkas. Secara teknis tidak wajib, Bu. Tapi untuk keamanan hukum jangka panjang, memang lebih baik jika semua pihak yang berkepentingan terlihat merestui, apalagi jika Ibu mengatasnamakan kesehatan. Saya menatap Bram lagi. Memberikan senyum termanis saya. Panggil Rian turun, Mas. Cuma duduk saja. Biar dia lihat ibu barunya ini berbakti sama papanya. Kalau Rian sudah duduk di sini, aku langsung tanda tangan detik itu juga. Bram terpojok. Dia menatap Ibu Citra. Ibu mertua saya mengangguk kaku, memberi kode turuti saja maunya, biar cepat kelar. Baik, geram Bram. Ia menoleh ke arah tangga. Nani, bawa Rian turun. Cuci mukanya dulu biar tidak memalukan. 5 menit kemudian, langkah kaki kecil terdengar diseret menuruni tangga. Hati saya mencelos melihat kondisi Rian. Dia dipapah oleh Nani. Wajahnya teler, matanya setengah terpejam, dan ada lebam samar di lengannya. Tapi begitu dia melihat saya duduk di sana, matanya yang redup itu sedikit melebar. Saya menepuk sofa kosong di sebelah saya. Sini, Rian. Duduk sama ibu. Rian duduk di samping saya. Tubuhnya bau obat dan keringat dingin. Saya merangkul bahunya erat. Tangan kiri saya diam-diam meraba saku celana Rian. Anak ini cerdas, saya yakin dia tidak datang dengan tangan kosong. Dan benar saja. Di saku celana pendeknya, jari saya menyentuh sesuatu yang kecil, keras, dan bergerigi. Bukan ponsel. Itu kunci. Kunci gembok kecil. Saya tidak tahu kunci apa itu, tapi saat Rian menoleh pada saya, dia mengedipkan matanya sekali. Lambat dan penuh arti. Lalu matanya melirik ke arah tas kerja Pak Haris yang terbuka sedikit di lantai. Di dalam tas itu, terlihat sebuah tablet besar yang menyala. Bram menyodorkan kertas itu lagi ke hadapan saya dengan kasar. Sudah ada Rian. Sekarang tanda tangan. Tentu Mas, jawab saya. Saya mengambil pulpen. Tapi kali ini, saya sengaja menyenggol gelas air mineral di meja dengan siku saya, sampai tumpah membasahi celana Pak Haris dan sebagian berkas di meja. Ya ampun. Maaf Pak. Saya ceroboh sekali. Pekik saya histeris, langsung berdiri dan membuat keributan. Alina. Bentak Bram. Suasana menjadi kacau. Pak Haris sibuk membersihkan celananya, Bram sibuk menyelamatkan berkas yang basah, dan Nani refleks mengambil tisu. Dalam kekacauan 3 detik itu, tangan saya bergerak secepat kilat. Bukan untuk mengambil tisu, tapi untuk menyambar gawai pintar Pak Haris yang tergeletak di meja dan menyelipkannya ke bawah Pak Harian yang duduk diam. Diamkan saja, bisik saya super pelan di telinga Rian saat saya pura-pura membantu mengelap meja. Kirim. Sekarang. Saya kembali duduk dengan wajah penuh penyesalan palsu. Jantung saya berdegup kencang seperti genderang perang. Senjata sudah berpindah tangan. Kekacauan kecil itu adalah panggung sandiwara terbaik yang pernah saya mainkan. Maaf Pak Haris. Ya ampun, dokumennya basah. Seru saya dengan nada panik yang dilebih-lebihkan, menyambar beberapa lembar tisu dari kotak di atas meja, dan mulai mengelap noda air di celana sang notaris.
Gerakan saya sengaja dibuat heboh dan memakan tempat, tubuh saya condong ke depan, menciptakan dinding penghalang antara pandangan Ibu Citra dengan Rian yang duduk terjepit di sofa. Hati-hati dong, Alina. Hardik Bram, tangannya sibuk menyelamatkan lembar-lembar saham yang terkena cipratan. Kamu ini makin hari makin ceroboh. Bikin malu saja. Maaf, Mas. Tanganku licin karena keringat dingin, cicit saya menunduk dalam-dalam. Namun di balik penyesalan palsu itu, seluruh indera saya terpusat pada paha kanan saya yang bersentuhan dengan paha kurus Rian. Saya bisa merasakannya. Gerakan tangan kecil yang rapuh namun lincah di bawah sana. Rian, anak yang dianggap gila itu, sedang bertaruh nyawa dengan waktu. Dia menunduk, seolah sedang menahan sakit perut atau pusing akibat obat, padahal jemarinya menari di atas layar gawai Pak Haris yang menyala redup di pangkuannya. Untungnya, Pak Haris adalah tipe orang tua yang membiarkan gawainya tidak terkunci otomatis dalam waktu lama saat sedang bekerja. Ibu Citra melangkah maju, matanya menyipit curiga melihat posisi duduk Rian yang membungkuk. Rian, kenapa? Mau muntah? Nani, urus anak itu. Jantung saya berhenti berdetak. Jika Nani mendekat sekarang, tamatlah kami. Jangan, Bu. Potong saya cepat, menahan lengan Nani dengan tangan kiri saya, sementara tangan kanan masih pura-pura mengelap meja. Rian cuma takut sama bentakan Mas Bram tadi. Biar dia tenang dulu di samping saya. Kalau Nani seret dia sekarang, nanti dia tantrum dan malah merobek kertas-kertas ini. Bapak notaris pasti tidak mau menunggu kita cetak ulang dokumen setebal ini, kan? Saya melemparkan pandangan memohon pada Pak Haris. Pria parubaya itu tampak lelah dan ingin urusan ini segera selesai. Ia menghela napas panjang, membersihkan kacamatanya yang berembun. Sudah. Dokumen intinya masih aman, cuma basah di pinggir, kata Pak Haris menengahi. Bu Alina, silakan tanda tangan sekarang. Saya ada jadwal rapat lain jam 11. Baik, Pak. Saya kembali duduk tegak, namun tetap membiarkan bahu saya menutupi Rian dari pandangan Ibu Citra. Saya mengambil pulpen emas itu lagi. Tangan saya gemetar. Kali ini bukan akting. Saya sedang membeli waktu. Setiap detik yang saya habiskan untuk membaca ulang poin-poin klausul adalah 1 detik tambahan bagi Rian untuk mengetik. Sret. Saya merasakan getaran halus di paha Rian. Sebuah sikutan pelan. Kode. Itu tandanya, selesai. Rian telah mengirimkan sesuatu. Entah pesan SOS, entah lokasi, entah tautan ke cloud penyimpanannya yang berisi bukti kejahatan ayahnya. Kepada siapa dia mengirimnya, saya tidak tahu. Saya hanya percaya pada insting anak jenius ini. Dengan gerakan pura-pura merapikan rok, Rian menyelipkan gawai itu kembali ke sela-sela berkas di meja, tepat di bawah tumpukan map merah. Gerakannya begitu halus, hasil dari bertahun-tahun belajar menyembunyikan barang-barang pribadinya dari razia Ibu Citra. Saya tanda tangan di sini ya, Pak, ucap saya mantap. Saya menorehkan tanda tangan saya di atas materai. Tanda tangan yang menyerahkan harta warisan ayah saya kepada pembunuh berdarah dingin. Harta itu tidak penting lagi. Biarlah hilang, asalkan nyawa kami selamat. Bagus, desis Bram, matanya berbinar tamak saat menarik kertas itu dari hadapan saya. Senyum kemenangannya merekah, menampilkan deretan gigi putih yang tampak seperti taring di mata saya. Terima kasih atas kerjasamanya, istriku. Pak Haris membereskan berkas-berkasnya, lalu tanpa sadar meraih gawainya yang terselip di bawah map. Ia memasukkannya ke saku jas tanpa mengecek layar. Dada saya bergemuruh. Cek gawaimu, Pak. Cek sekarang. Teriak saya dalam hati. Jika Pak Haris melihat pesan terkirim itu sekarang, dia bisa menjadi saksi kunci atau setidaknya penyelamat kami. Namun, harapan itu pupus. Pak Haris hanya mengangguk sopan pada Bram dan Ibu Citra, lalu berbalik menuju pintu keluar. Saya pamit. Salinan akta akan dikirim besok ke kantor Bapak. Pintu depan tertutup. Suara mesin mobil Pak Haris terdengar menjauh. Hening kembali menyelimuti ruang tamu mewah itu. Namun kali ini, hening yang berbeda. Hening sebelum badai. Seketika itu juga, topeng Bram runtuh. Wajahnya yang tadi tersenyum ramah berubah menjadi datar dan dingin dalam sekejap mata. Ia melempar map berisi aset-aset itu ke arah Ibu Citra yang menangkapnya dengan sigap. Bawa Rian ke atas, perintah Bram pada Nani, suaranya tanpa emosi. Ikat dia di tempat tidur. Dosis ganda. Aku tidak mau dengar suara sekecil apapun dari kamar itu sampai besok. Siap, Mas,
jawab Nani, langsung mencengkeram lengan Rian kasar. Anak itu tidak melawan, tubuhnya memang sudah terlalu lemah, tapi matanya sempat menatap saya sekilas. Tatapan pamit. Tunggu. Teriak saya, berusaha bangkit. Bram mendorong bahu saya hingga saya terhempas kembali ke sofa. Tenaganya luar biasa kuat. Dan kamu, Bram menunjuk wajah saya, telunjuknya hampir menyentuh hidung. Jangan pikir aku tidak tahu trik murahanmu tadi menumpahkan air. Kamu mau mengulur waktu? Percuma. Asetmu sudah jadi milikku. Ia membungkuk, membisikkan kalimat yang membuat darah saya berhenti mengalir. Nikmati malam terakhirmu di rumah ini, Alina. Besok subuh, kita berangkat ke villa di puncak. Katanya kamu mau bulan madu ulang kan? Aku sudah siapkan kejutan di sana. Tebing di belakang villa itu licin sekali kalau pagi hari. Bram menegakkan tubuh, lalu merogoh saku celananya. Gawainya berbunyi. Ada pesan masuk. Ia membuka layar ponselnya. Dahinya berkerut. Siapa ini? Gumam Bram bingung. Nomor tidak dikenal mengirim lokasi kita ke grup alumni kepolisian. Wajah Bram memucat. Ia menatap layar ponselnya lagi dengan lebih teliti, lalu matanya membelalak lebar saat menyadari sesuatu. Nomor pengirimnya, ini nomor Pak Haris? Bram menoleh cepat ke arah meja, ke tempat Rian duduk tadi, lalu beralih menatap saya dengan tatapan membunuh. Ia sadar. Dia baru saja menyadari bahwa chat itu dikirim bukan oleh Pak Haris, tapi dari gawai Pak Haris saat kekacauan terjadi. Jalang. Bram melompat menerjang ke arah saya. Cengkeraman tangan Bram di leher saya terasa seperti besi panas yang melelehkan kulit. Saya terhempas ke sandaran sofa, napas saya tercekat seketika. Pemandangan di depan mata saya mulai berbintik hitam, namun telinga saya masih bisa menangkap teriakan histeris dari sekeliling. Bram! Lepaskan dia. Kamu mau membunuh dia di sini? Teriak Ibu Citra, bukan karena peduli pada nyawa saya, melainkan karena takut karpet mahalnya terkena noda darah. Diam, Bu. Raung Bram seperti binatang buas yang terluka. Urat-urat di lehernya menonjol mengerikan. Perempuan jalang ini baru saja menghancurkan kita. Kamu tahu apa yang dikirim Rian? Dia mengirim tautan rekaman suara itu ke grup WhatsApp alumni Akademi Kepolisian. Pak Haris itu mantan staf ahli hukum di sana. Dunia seakan runtuh menimpa ruang tamu itu. Ibu Citra menjerit tertahan, wajahnya pucat pasi seputih kertas. Kakinya goyah hingga ia harus berpegangan pada pinggiran meja. Sementara itu, di sudut ruangan, Nani yang sedang memegangi Rian ikut panik. Maksud Mas Bram apa? Polisi? Mas, aku nggak mau masuk penjara. Aku lagi hamil. Kepanikan Nani menjadi celah. Rian, dengan sisa tenaga terakhirnya, menggigit lengan Nani sekuat tenaga. Arg. Jerit Nani kesakitan, refleks melepaskan cengkeramannya. Rian tidak lari ke pintu. Dia lari ke arah saya. Anak kecil itu melompat dan memukul punggung Bram dengan tangan mungilnya yang terkepal. Pukulan yang tidak seberapa kuat, namun cukup untuk mengalihkan perhatian monster itu. Jangan sakiti ibu. Teriak Rian dengan suara parau yang menyayat hati. Bram menoleh, matanya menyala merah. Dengan satu gerakan tangan, ia menghempaskan tubuh Rian hingga terpelanting menabrak kaki meja kopi kaca. Prak! Rian! Jerit saya. Suara itu keluar begitu saja saat cengkeraman Bram di leher saya sedikit melonggar. Melihat Rian terkapar dengan dahi berdarah, naluri keibuan saya meledak. Rasa takut saya hilang, digantikan oleh amarah murni. Tangan saya meraba apa saja yang ada di meja di samping saya. Sebuah asbak kristal berat. Tanpa pikir panjang, saya mengayunkan asbak itu sekuat tenaga ke kepala Bram. Buk! Hantaman itu telak mengenai pelipisnya. Bram mengerang, tubuhnya limbung ke samping. Cengkeramannya terlepas. Saya menghirup oksigen rakus-rakus, lalu segera merangkak menuju Rian. Saya mendekap tubuh kecilnya yang gemetar. Kalian semua gila. Racau Ibu Citra. Ia berlari menuju pintu depan, berniat kabur menyelamatkan diri sendiri. Tapi langkahnya terhenti mendadak. Dari kejauhan, terdengar suara yang paling indah sekaligus paling mengerikan saat itu. Wiu wiu wiu. Suara sirena. Bukan hanya satu, tapi banyak. Meraung-raung mendekat, membelah keheningan kompleks perumahan elit itu. Polisi. Gumam Nani, tubuhnya merosot ke lantai, menangis histeris. Habis kita, habis.
Bram yang baru saja bangkit dengan darah mengucur dari pelipisnya, mendengar suara itu juga. Wajahnya berubah menjadi topeng keputusasaan yang mematikan. Dia sadar dia tidak bisa lari. Dan seekor binatang buas paling berbahaya justru saat ia terpojok. Ia menatap saya dan Rian dengan tatapan kosong yang mengerikan. "Kalau aku harus hancur," desis Bram, suaranya rendah dan bergetar, "kalian tidak akan hidup untuk merayakannya." Bram berlari ke arah dapur. Sedetik kemudian, ia kembali dengan menggenggam pisau daging besar di tangannya. Kilatan logam tajam itu memantulkan cahaya lampu kristal. "Kunci semua pintu," perintah Bram pada ibunya. Tapi Bram, kunci atau aku gorok leher ibu juga." Ibu Citra dengan tangan gemetar hebat, mengunci pintu utama dan memasang rantai pengaman, tepat saat suara decit ban mobil polisi terdengar berhenti di depan pagar rumah. Suara megafon terdengar dari luar. "Saudara Bramantio, rumah Anda sudah dikepung. Kami sudah mengantongi bukti percobaan pembunuhan berencana. Keluar dan menyerah." Bram tertawa. Tawa yang kering dan tidak waras. Ia berjalan mendekati kami. Saya memundurkan tubuh saya hingga punggung saya menabrak dinding, mendekap Rian di dada saya. "Saya adalah tameng terakhir anak ini." "Bangun," perintah Bram. Ia menjambak rambut saya, memaksa saya berdiri, lalu menempelkan mata pisau yang dingin itu tepat di urat nadi leher saya. "Sakit, Mas," rintih saya. "Diam. Kita akan main drama sedikit. Biar satu Indonesia nonton," bisik Bram di telinga saya. Bau keringat dan darahnya membuat perut saya mual. Brak, brak. Pintu depan digedor keras. Kayu jati tebal itu bergetar. "Jangan masuk atau istri saya mati," teriak Bram sekuat tenaga ke arah pintu. Gedoran berhenti seketika. Hening yang mencekam kembali turun. Rian yang terduduk di lantai menatap kaki ayahnya. Saya bisa melihat otaknya bekerja lagi. Dia melihat Nani yang masih menangis di lantai dekat sakelar lampu utama. Rian menatap Nani, lalu menunjuk sakelar lampu dengan matanya. Ia memberi isyarat memohon. "Matikan lampunya." Nani, sang selingkuhan yang kini sadar bahwa Bram tidak akan pernah menyelamatkannya, menatap Rian ragu. Dia melihat pisau di leher saya. Dia melihat perut buncitnya sendiri. Mungkin, ini satu-satunya cara dia menebus dosa demi bayi di kandungannya. Tangan Nani bergerak pelan, merayap di dinding menuju sakelar. Bram terlalu fokus menatap pintu depan, menunggu serbuan polisi. Dia tidak melihat pergerakan Nani. "Buka pintunya, Bu," perintah Bram pada ibunya yang berdiri gemetar di dekat pintu. "Biar mereka lihat sandera kita." Ibu Citra, dengan air mata membanjiri wajah tuanya yang keriput, membuka kunci slot perlahan. Pintu terbuka sedikit. Cahaya matahari siang dan moncong senjata laras panjang polisi terlihat dari celah pintu. "Mundur!" teriak Bram sambil menekan pisau lebih dalam ke kulit leher saya. Rasa perih menyengat. Darah segar mulai menetes membasahi gaun biru saya. "Tenang, Pak Bramantio. Jangan gegabah," teriak seorang negosiator dari luar. Saat itulah, Nani menekan sakelar. Klik. Seluruh lampu di ruang tamu padam. Karena tirai-tirai tebal masih tertutup rapat, ruangan itu mendadak menjadi remang-remang dalam sepersekian detik. Mata Bram yang terbiasa dengan cahaya terang butuh waktu untuk beradaptasi. Cengkeramannya goyah sesaat. "Sekarang, Bu," teriak Rian. Saya tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan segenap tenaga, saya menginjak punggung kaki Bram menggunakan tumit sepatu hak tinggi saya. ARGH. Bram melolong kesakitan, refleks tubuhnya membungkuk. Saya menyikut perutnya, melepaskan diri dari pisaunya, dan menjatuhkan diri ke lantai, menarik Rian ke dalam pelukan. "Serbu!" teriak komandan polisi dari luar. Pintu didobrak jebol. Pasukan berseragam hitam merangsek masuk seperti air bah. Namun, Bram belum selesai. Dalam kegelapan dan kekalutan itu, dia tidak mencoba lari. Dia justru mengayunkan pisaunya buta ke arah tempat saya dan Rian tiarap. "Mati kalian!" Bilah pisau itu melayang turun, mengarah tepat ke punggung Rian yang saya lindungi. Saya tidak sempat menghindar. Saya hanya bisa memejamkan mata dan mengeratkan pelukan, menunggu rasa sakit itu datang. Dor! Suara letusan senjata api memekakkan telinga. Panas. Bau mesiu. Dan suara benda berat jatuh berdebum di samping saya.
Suara benda berat yang jatuh berdebum itu adalah akhir dari segalanya. Dan sekaligus, awal dari segalanya. Saya memberanikan diri membuka mata yang terpejam rapat. Di lantai, hanya 1 meter dari ujung kaki saya, Bram terkapar mengerang kesakitan. Darah segar merembes deras dari bahu kanannya, menodai kemeja putih mahal yang ia banggakan. Pistol polisi telah melumpuhkannya tepat sebelum mata pisau itu menyentuh kulit Rian. Amankan tersangka. Panggil medis. Teriak komandan polisi. 2 petugas berseragam langsung menindih tubuh Bram, memborgol tangannya ke belakang tanpa ampun. Pria yang selama setahun ini berlaku bak raja di istana nerakanya sendiri, kini tak lebih dari seorang kriminal yang tak berdaya. Wajahnya tertekan ke lantai marmer, matanya menatap saya dengan sorot kebencian yang perlahan memudar menjadi ketakutan. Ibu. Ibu tidak apa-apa. Rian merangkak memeluk leher saya. Suaranya gemetar, tapi tidak ada lagi nada gila di sana. Itu suara anak laki-laki pemberani. Ibu baik-baik saja, nak. Kita selamat, bisik saya, mendekapnya erat, membiarkan air mata kelegaan tumpah membasahi rambutnya yang bau apek dan obat. Di sudut ruangan, drama lain sedang terjadi. Ibu Citra, wanita yang selalu menjaga citra ningratnya, kini diseret keluar oleh polisi wanita. Riasannya luntur oleh air mata, sanggulnya acak-acakan. Ia meronta-ronta, berteriak menyalahkan anaknya sendiri. Ini semua ide Bram. Saya cuma ikut-ikutan. Jangan tangkap saya. Saya orang terpandang. Teriaknya histeris, namun tidak ada yang peduli. Borgol dingin tetap terpasang di pergelangan tangannya yang keriput. Nani, yang duduk lemas di dekat saklar lampu, hanya bisa pasrah saat digiring keluar. Ia menatap Bram sekilas dengan tatapan jijik. Cinta butanya telah musnah begitu menyadari ia hanyalah alat yang akan dibuang. Hari itu, rumah mewah di kawasan elit itu menjadi tontonan warga. Tetangga yang selama ini hanya diam melihat keanehan keluarga Bram, kini berkerumun menonton runtuhnya sebuah kemunafikan. 6 bulan kemudian, angin sore yang sejuk membelai wajah saya. Saya duduk di teras belakang sebuah rumah mungil di pinggiran kota. Rumah ini jauh lebih kecil dari istana neraka Bram. Tidak ada pilar marmer atau lampu kristal gantung. Tapi rumah ini punya sesuatu yang tidak dimiliki rumah lama, jendela yang selalu terbuka dan pintu yang tidak pernah dikunci paksa. Saya menyesap teh hangat sambil memandangi halaman rumput yang hijau. Di sana, seorang anak laki-laki bertubuh berisi dan berkulit cerah sedang sibuk bermain bola dengan seekor anak anjing Golden Retriever. Rian. Transformasinya sungguh ajaib. Setelah terlepas dari racun obat-obatan penenang itu, kecerdasannya kembali bersinar. Dokter bilang tidak ada kerusakan permanen pada otaknya, hanya trauma psikologis yang perlahan kami sembuhkan bersama. Proses hukum berjalan panjang dan melelahkan, namun hasilnya setimpal. Rekaman suara di ponsel retak dan kesaksian Rian menjadi bukti tak terbantahkan. Bram divonis penjara 20 tahun atas percobaan pembunuhan berencana, penipuan asuransi, dan kekerasan dalam rumah tangga. Ibu Citra mendapat 15 tahun karena menjadi otak kejahatan. Nani mendapat hukuman lebih ringan karena menjadi justice kolaborator, namun ia harus membesarkan anaknya di balik jeruji besi untuk sementara waktu. Harta warisan ayah saya berhasil saya selamatkan sepenuhnya. Saya menjual rumah lama Bram, uangnya saya gunakan untuk membayar pengacara dan menyumbangkannya ke panti asuhan, seolah membuang sial. Sisanya, saya gunakan untuk membeli rumah sederhana ini dan memulai bisnis catering kecil-kecilan. Ibu. Teriakan riang-riang membuyarkan lamunan saya. Ia berlari mendekat, napasnya terengah-engah, wajahnya merah padam karena kegirangan. Keringat membasahi dahinya, tapi itu keringat sehat, bukan keringat dingin ketakutan. Kenapa sayang? Capek? Tanya saya sambil menyeka keringat di dahinya dengan tisu. Rian menggeleng, matanya berbinar jenaka. Bukan. Itu, si Blackie ambil sandal ibu lagi. Dibawa ke kebun. Saya tertawa lepas. Tawa yang benar-benar nyata, bukan sandiwara. Ya ampun, dasar anjing nakal. Biar saja, nanti kita cari. Rian naik ke kursi di sebelah saya, lalu mengambil sepotong kue bolu buatan saya. Ia tidak langsung memakannya. Ia menatap saya lekat-lekat. Bu, panggilnya pelan. Ya. Terima kasih ya Bu. Saya tersenyum, mengelus kepalanya. Terima kasih untuk apa? Karena ibu tidak lari. Padahal ibu bisa saja lari waktu di rumah sakit atau waktu notaris datang.
Tapi ibu pilih balik lagi buat jemput Rian. Hati saya menghangat. Saya meraih tangan mungilnya, menggenggamnya erat. Kemarin, surat penetapan adopsi resmi keluar dari pengadilan agama. Di atas kertas dan di mata hukum, Rian kini sah menjadi anak saya. Tidak ada lagi embel-embel tiri atau sambung. Kami adalah keluarga yang diikat oleh darah perjuangan, yang jauh lebih kental daripada darah biologis. Ibu tidak akan pernah lari, Rian. Karena ibu tahu di menara yang tinggi itu, ada pangeran kecil yang butuh diselamatkan. Dan ternyata, pangeran kecil itu juga yang menyelamatkan ibu. Rian tersenyum lebar, menampakkan gigi serinya yang baru tumbuh. Ia menyandarkan kepalanya di bahu saya. Matahari mulai terbenam, melukis langit dengan warna jingga keemasan. Tidak ada lagi kegelapan. Tidak ada lagi pintu terkunci. Tidak ada lagi rekaman rahasia. Yang ada hanya suara gonggongan anjing di kejauhan, aroma kue bolu, dan detak jantung kami yang tenang. Saya mengeluarkan gawai saya, membuka galeri foto. Di sana, foto-foto masa lalu yang kelam sudah saya hapus semua. Hanya tersisa satu foto baru, selfie kami berdua di depan pengadilan kemarin, memegang map biru berisi surat adopsi. Wajah kami berdua tersenyum lebar hingga mata menyipit. Saya menutup gawai itu dan meletakkannya di meja. Saya sudah tidak butuh bukti apapun lagi. Kebahagiaan ini nyata. Ayo masuk, nak. Sudah maghrib. Kita makan malam, ajak saya. Siap, Bu. Masak apa hari ini? Sup ayam kampung. Tanpa obat, tapi pakai cinta banyak-banyak. Rian tertawa renyah, suara terindah yang pernah saya dengar. Kami berjalan masuk beriringan, menutup pintu rumah bukan untuk mengurung diri, tapi untuk memeluk kehangatan yang telah lama hilang. Tamat.